Selamat sore, Jen. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perlu diketahui ya buat semuanya anggota, ini adalah podcast kita yang pertama. Fungsinya adalah untuk ruang buruh ya di sini. Kita bisa di-up sama ahli-ahlinya lah intinya ya, sama sekjen-sekjen pengurus-pengurus kita. Nah, kita langsung lanjut saja nih, kita bertanya, ada sekjen, ada waktu juga sekjen nih di hari Minggu ini, ada waktu sekjen kita bertanya-tanya lah terkait dengan karirnya sekjen nih sebelum sampai sekarang ya, dari nol. Bisa cerita histori-histori sedikit lah terkait sekjen pertama di perusahaan bekerja sehingga sampai saat ini menjadi sekjen PK PSBN Keba dengan 6.000 anggota ya. Oke, silakan sekjen. Duh, Bang Robi, pertanyaannya berat banget ya. Oke, teman-teman yang berpuasa sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat yang melaksanakannya. Izinkan saya perkenalan, sebelumnya nama saya Asep Cindra Kasmaran. Hari ini saya diberikan amanah oleh teman-teman semua sebagai salah satu pengurus di Komisariat PKFSB di Kuba ISS Indonesia. Ya, jadi kalau dibilang perjalanan saya dari awal, ya saya masuk bekerja di perusahaan ini dulu sejak tahun 2008, Bang Robi ya. Wow. Jadi 2008 itu saya pertama kali bekerja sebagai seorang frontline di salah satu pabrik di daerah Aster, Kebon Besar dulu, pabrik coklat dan sereal. Di situ saya juga belajar banyak hal, di perusahaan ini juga saya belajar banyak hal. Dan kenapa saya bisa bergabung di organisasi ini, ceritanya juga cukup panjang ya, karena saya sudah memutuskan ya, ketika saya bergabung di salah satu organisasi yang memang saya lihat organisasi ini sangat-sangat luar biasa dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, dalam memproteksi pekerja. Ya, khususnya proteksi mereka dari oknum-oknum tertentu yang memang punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atas pekerja. Ya. Jadi gini Bang Robi, kenapa saya bisa ada di posisi hari ini? Ya sebagaimana teman-teman yang lainnya, dulu saya awali dengan bergabung di organisasi ini sebagai anggota. Ya, anggota di PKFSD di Kuba ini, dulu ketuanya masih Bang Dini Ansori. Ya, setelah saya bergabung, kemudian saya diberikan amanah untuk menjabat sebagai Ketua Porda Tangerang pertama. Lalu kemudian sering berjalannya waktu, karena waktu itu sekjen yang lamanya ter-PHK, Fajar Magda, saya diberikan amanah lagi oleh Ketua dan kawan-kawan untuk menjabat sebagai Sekjen PK Pusat. Walaupun pada dasarnya waktu dulu pada awalnya saya nggak mau, karena menurut saya jadi seorang sekjen itu berat lahir batin, Bang Robi. Iya. Tanggung jawab ini 6.000 orang ada di pundak kita masing-masing pengurus. Jadi menjadi pengurus itu bukan buat gengsi atau buat gaya-gayaan, tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikan aspirasi kawan-kawan kita untuk sampai didengar di manajemen, ya, tanpa ada crash di internal maupun eksternal, seperti itu Bang Robi. Jadi ketika kita diberikan amanah, ya maka ini merupakan tanggung jawab yang cukup besar menurut kami untuk kami laksanakan, supaya nantinya teman-teman semua bisa mencapai apa yang menjadi poros atau tujuan kita berserikat. Esensi dari berserikat itu adalah bersama-sama, ya, sesuai dengan amanah konstitusi. Seperti itu. Betul. Oke. Luar biasa nih Pak Sekjen ya, Pak Asep ya. Oke. Langsung berlanjut aja nih Jen, terkait pertanyaan-pertanyaan dari beberapa anggota melalui WhatsApp nih ya, WhatsApp admin kita sama admin di media kita nih, banyak sekali yang bertanya ya, meskipun satu-satu yang nggak bisa kita jawab juga ya. Tapi sebelumnya minta maaf ya, duduknya juga biasa-biasa aja karena tempatnya ala kadarnya dulu podcast pertama kita, ya, jadi biasa-biasa aja lah. Betul. Relax, biar santai teman-teman. Yang ilmu yang disampaikan hari ini, insya Allah kita sama-sama belajar, sama-sama dapat lah. Betul. Dilanjut Bang Robi. Ya, apapun yang diberikan oleh sekjen kita yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua di sini ya, baik yang menonton juga ya. Oke, ini ada pertanyaan yang memang trending banget ya kalau di media ini ya, pertanyaan ini ya, terkait lemburan Jen. Ya kan, lemburan yang menurut peraturan ya sama PKB kita
dan undang-undang kita di Republik Indonesia ini ya, lemburan atau OT atau tanggal merah nih Jen. Gimana sih cara menanggapinya terkait lemburan ini atau OT ini ya secara undang-undang dan PKB kita Jen? Ya, bila misalkan ada salah satu anggota yang masuk di tanggal merah gitu, terus lemburannya seperti apa, perhitungan seperti apa, dan di undang-undang pun ada Kak penjelasannya gitu. Itu sih Jen, ya tolong dijawab Jen. Ya, ini berarti ada juga saya pernah dapat pertanyaan yang cukup menjeletik juga ya. Jadi ada beberapa teman-teman kita juga yang bekerja di luar dari segmen manufaktur. Mereka pernah menyampaikan ke saya bagaimana untuk segmen saya, apakah berhak atas upah lembur atau tidak. Ya kalau kita mengacu ke undang-undang sendiri, sebenarnya ketika bekerja di luar dari waktu libur atau waktu istirahatnya atau di luar dari libur nasional, maka wajib bagi pengusaha untuk memberikan upah lembur. Ya, dan yang perlu digarisbawahi sama kawan-kawan semua, lembur itu bukan paksaan. Ya, lembur itu tidak boleh ada pemaksaan pada saat kita ingin melakukan overtime. Karena sesuai dengan undang-undang juga di PP nomor 35 tahun 2021 ya di pasal 28 kalau teman-teman mau ngelihat itu pada saat mekanisme lembur itu akan dilakukan itu harus ada perintah dulu dari yang ingin untuk menyampaikan kepada pekerja bahwa hari ini akan ada lembur. Betul, ya. betul. Jadi bukan sekojong-kojong kita lembur sendiri atau segala macam, enggak, itu dulu dari lemburan yang berjalan ya. Di luar dari lemburan yang berjalan. Dan untuk lemburan yang berjalan sekalipun itu ada batasannya, Bang Robi. Ya. Jadi paling lama lembur itu dilakukan satu hari itu 4 jam. 4 jam di luar dari lembur reguler. Lembur reguler itu lembur tanggal merah maksudnya ya. 4 jam. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai frontline. Kalau misalnya klien nyuruh overtime ya ada surat perintah lemburnya ya lembur, dan paling lama itu 4 jam. Karena pada saat kita lembur itu diatur juga bagaimana caranya untuk kalori pekerja ini harus dicukupi oleh pengusaha, oleh pemberi kerja, oleh customer klien kita ya. Karena kalau kita ngelihat undang-undang ini tidak mudah sebenarnya ya untuk menjalankan mekanisme lemburan. Bukan cuma sekedar hari libur masuk terus kita overtime, nggak seperti itu juga ya. Ini di luar dari waktu istirahat teman-teman semua ya. Terus bagaimana kalau misalnya teman-teman di luar dari segmen manufaktur yang kerjanya 24 jam tapi masuk pada saat tanggal merah, ya tetap mekanisme ini harus dilakukan ya. Dan tidak boleh disiasati ya. Karena kalau kita ngelihat di pasal 21 di bab 4 ya, di sana dijelaskan bahwa setiap pengusaha itu harus melaksanakan ketentuan waktu kerja. Dan ketentuan waktu kerja ini ada di 51, ada di 52, ada di 61 ya. Jadi pada saat waktu kerja itu melebihi ya, ataupun di tanggal merah pada saat dia libur, harusnya dia masuk atau dia di luar dari waktu istirahatnya, itu harus diperhitungkan overtime-nya ya. Jadi overtime-nya juga nanti nggak boleh dibayar sembarangan ya. Kalau misalnya lemburnya 7 jam, ya dibayar 7 jam. Bukan lembur 7 jam dibayarnya 3,5 jam, itu nggak boleh gitu ya. Itu pelanggaran. Nanti tolong dilaporkan ke kami supaya bisa kami bukan tindak ya, tapi kami sampaikan ke operationnya bagaimana caranya menjalankan ketentuan waktu lembur itu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah kalau kita lihat di PKB, di pasal 22 itu di PKB dijelaskan secara rinci tentang aturan lembur. Di mana aturan lembur itu sebenarnya dari pihak pengusaha sendiri bukannya mewajibkan ya, tapi optional lembur itu boleh dilakukan, nggak boleh ya, tapi dalam keadaan yang benar-benar memang itu harus dilakukan ya. Kalau pekerjaan itu bisa diselesaikan lebih cepat, kenapa enggak? Itu dua dari lembur yang reguler ya, lembur yang sifatnya berjalan. Nah tadi saya sudah sampaikan juga, jadi lembur itu diatur juga di pasal 26 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa paling lama dilakukan 4 jam ya. 4 jam. Karena ada perubahan di undang-undang juga di Perpu 2 tahun 2022 yang kemarin jadi undang-undang, walaupun kita dari segi serikat masih fine, tapi bagaimanapun juga itu tetap menjadi landasan hukum ya. Jadi landasan hukum dan harus kita patuhi juga. Nah, lembur ini juga di ayat 2-nya itu tidak boleh ketika kita misalnya libur resmi ya, kita libur resmi, kita lagi off, terus kita disuruh masuk tapi tidak dibayar overtime, itu tidak boleh ya. Jadi tetap ketentuan lembur itu harus dibayarkan. Seperti itu Bang Robi ya. Jadi kalau untuk lembur. Jadi kalau untuk lembur itu kan sebenarnya ada 3 hal yang mengatur kenapa pekerja itu harus lembur ya, atau boleh dilakukannya lembur. Yang pertama itu ada lembur yang sifatnya perintah dari klien, terus lembur yang sifatnya karena kita memang lagi lagi istirahat terus dipanggil, dan yang ketiga itu lembur pada saat kita masuk
libur nasional. Oke. Seperti itu Bang Robi. Iya. Oke, ya cukup jelas ya terkait lemburan ini ya. Tapi bagaimana nih Jen? Apabila anggota kita sudah lembur namun pembayarannya tidak sesuai, gimana nih Jen nanggapinnya Jen? Itu bisa dieskalasi ya. Silakan sampaikan ke Pani, nanti informasinya maka kami akan tidak lanjuti. Tadi kan sudah sampaikan bahwa upah lembur itu sudah diatur dan ketentuannya juga sudah diatur. Ada di nomor di Kepmen 102 tahun 2004 ya, bahwa kalau untuk ketentuan lembur itu pembayaran overtime-nya seperti apa? Ya, pembayaran overtime-nya upah pokok dibagi 26 ya. Itu rate per jam teman-teman nanti yang harus diterima ya. Terus bagaimana Pak? Saya kan tadi lemburnya 7 jam, kok dibayar cuma 3,5 jam. Nah, hal yang seperti ini sebenarnya tidak boleh ya untuk dilakukan. Nah, kalau ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha terkait pembayaran upah lembur, nah ini harus diselesaikan. Diselesaikan ya lewat mekanisme apa? Lewat mekanisme bipartit nanti. Nah, karena kemarin kita juga sempat ada case yang serupa dan alhamdulillah itu sudah dibayarkan. Ya, jadi apa-apa yang normatif itu harus dilakukan. Karena pada dasarnya perusahaan kita ini sudah benar dan sudah baik. Ya, perusahaan kita ini 100% compliance ya. Jadi kalau sampai ada penyimpangan sedikit itu bukan dilakukan oleh perusahaan, tapi oleh oknum-oknum mereka tidak paham. Ya, berkaitan dengan regulasi. Siap. Ya. Mungkin itu ya terkait lemburan atau masuk di tanggal merah ya Jen. Cukup paham sih. Mungkin bagi teman-teman atau anggota yang memang belum paham atau ada pertanyaan lain, silakan dikomentari saja di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Jen. Boleh, nah ini juga sama Jen. Banyak juga yang nanya sih di Instagram kita ya terkait kebanyakan sih wanita ya terkait ini nih. Wanita yang bertanya nih terkait cuti tahunan atau cuti lahiran nih Jen. Bagaimana sih ketentuannya menurut PKB kita dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia ini Jen terkait cuti tahunan dan cuti melahirkan Jen gitu. Dan ada nggak sih dasar hukumnya yang kuat supaya kita itu benar-benar dilindungi kalau kita mau ngambil cuti Jen? Paham. Dan bagaimana sih caranya kita menanggapi oknum atasan kita yang memang melarang cuti? Gimana nih Jen? Urusannya Jen? Ya, itu aja Jen pertanyaannya yang kedua nih. Menggelitik ya, juga mengerikan ini sebenarnya ya. Tolong disampaikan juga nanti ya sama oknum yang melarang cutinya. Iya. Sekarang saya akan coba sedikit sharing sama teman-teman, kita belajar bareng ya berkaitan dengan cuti ya. Kalau untuk cuti sendiri sebenarnya mekanismenya udah diatur di undang-undang ya, di pasal 79 atau Undang-Undang 13 tahun 2003 itu udah diatur ya, bahwa pengusaha itu wajib untuk memberikan cuti ya. Dan kalau kita lihat lagi ke dasar diberikannya cuti itu juga sama, ada 3 hal ya. Cuti itu ada berapa? Ada 3 bentuk ya. Yang pertama cuti tahunan, yang kedua ada cuti panjang ya, yang ketiga itu sebenarnya ada cuti bersama. Yang dimana cuti bersama itu diatur di SE ya, ada surat edarannya ya, nomor 3.04 ya, 1V 2022 ya, kalau nggak salah itu ada surat edarannya ya dari kementerian kalau untuk cuti bersama. Dan sekarang balik lagi untuk Sri Kandi ya, pada saat dia mau melakukan cuti, kalau kita ngelihat di PKB kita itu ada aturannya juga. Jadi cuti itu dulu harus dilakukan minimal 30 hari sebelumnya. Tapi kalau sekarang ketika kita kemarin berunding dengan manajemen, dipersingkat lagi jadi 1 minggu. Nah, kalau kita mau melihat secara komprehensif, PKB dengan undang-undang yang ada hari ini sudah match ya, sudah menyatu lah ya. Di perusahaan kita juga sebenarnya tidak ada itu kata-kata untuk dipersulit cuti ya, karena PKB kita sudah mengatur dengan rinci. Bahkan apa-apa yang tidak diatur undang-undang hari ini diatur lebih rinci di dalam PKB kita, seperti cuti besar. Pekerja yang sudah bekerja melebihi 6 tahun ya, itu dia harus ada cuti panjang ya, atau cuti besarnya dia. Dan pekerja yang sakit berkepanjangan itu ada cutinya juga, cuti sakit berkepanjangan selama 12 bulan. Untuk pekerja yang mau melahirkan ya, atau sudah melahirkan, itu juga ada cutinya ya, cuti melahirkan 1,5 bulan di awal, 1,5 bulan di akhir. Dan biasanya diambil di bulan ke-8 pada saat dia menjelang kelahiran. Atau boleh nggak di bulan ke-9? Boleh. Dan itu juga udah diatur ya, itu sudah diatur lebih rinci. Nah, kalau tadi Bang Robi tanya, apabila ada oknum yang melarang pekerja untuk cuti atau mempersulit untuk cuti, ini sebenarnya bahaya seperti ini. Jadi kalau kita ngelihat undang-undang sendiri ya Bang Robi ya, itu udah diatur di pasal 181 itu ada sanksi pidana di situ. Itu masuknya ke dalam pidana itu ya.
ada sanksi pidana dan ada denda administratif pada saat oknum pengusaha itu melarang pekerjanya untuk cuti. Ya, karena pada dasarnya tadi kalau kita ngeliat ke pasal 21 ya, cuti itu memang sudah diatur ya, pengusaha itu wajib untuk memberikan cuti karena ada ketentuan waktu kerja juga di situ yang sudah dijalankan oleh pekerja. Jadi pekerja juga wajib untuk punya waktu istirahatnya dia. Betul. Ya, waktu istirahat ini ya untuk cuti. Jadi atasan juga nggak boleh nanya, lu cuti mau ngapain ya? Iya. Ya, kalau pada saat dia cuti, ntar foto ini segala macamnya nggak perlu. Cuti itu hak pekerja. Jadi dia mau pakai buat apa aja, dia mau pakai buat main bola, dia mau pakai buat ke rumah neneknya, ya, dia mau pakai buat silaturahim ke orang lain, dia pakai buat belajar apalagi, sah-sah aja, ya. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang cuti itu mesti dipakai buat apa, ya, nggak boleh. Dan ingat tadi tolong ditekanin di garis bawahnya disampaikan yang tadi saya bilang berkaitan dengan pidana. Kalau kita melarang orang untuk cuti atau oknum melarang orang untuk cuti, jelas? Ya, jelas sekali, Jen. Waduh. Jadi terkait cuti ini jika ada yang melarang ya dipersulit lah intinya, Jen. Kita sebagai anggota atau bawahan kita mau cuti nih. Yang penting kan pengajuan cuti sesuai peraturan juga ya, Jen ya. 30 hari sebelum 7 hari boleh ya. Oke. Ya, itu mungkin teman-teman terkait dengan cuti tahunan, cuti dan melahirkan atau cuti besar tadi ada yang lagi nih, cuti Bang Robi, sakit. Apa-apa nih? Untuk wanita ya, untuk wanita ini kita bicara masalah gender hari ini. Jadi pada saat wanita itu haid atau menstruasi itu ada juga cuti khusus ya. Terus untuk pembuktiannya gimana ya, cukup bilang aja ya, nggak perlu pembuktiannya seperti apa. Ya, cukup bilang alasannya, tapi itu nggak boleh dimain-mainkan juga ya. Oke, siap. Ya, karena kita benar-benar menghargai yang namanya kesetaraan gender, baik di perusahaan maupun di serikat. Iya. Ya, karena wanita itu benar-benar harus dihargai, ya. Benar. Jelas itu, Bang Robi. Oke. Wah, cukup jelas sekali ya. Mungkin bagi teman-teman atau anggota yang kurang jelas silahkan di kolom komentar ya, masih terbuka. Ya, di kolom komentar apapun pertanyaannya, insya Allah kita akan jawab ya. Oke, kita lanjut Jen ke pertanyaan ketiga nih. Ini paling sensitif sekali pertanyaan ketiga ini, sensitif sekali Jen. Puasa juga bibirnya kering. Iya. Jadi ini pertanyaan ketiga paling sensitif sekali Jen, ya. Tentang melarang berserikat Jen. Ya, mungkin anggota kita yang berpengalaman ya terkait itu ya. Mungkin dia berserikat di sini, nggak boleh, harusnya berserikat di sini nih. Nah, bagaimana secara hukumnya nih Jen? Mengapa berserikat itu harus diturunin sama atasan atau dilarang gitu? Ya, apakah ada hukumnya untuk oknum tersebut gitu Jen? Ya. Kalau kita bicara soal hukum, Undang-Undang 21/2000 udah jelas ngatur, Bang Robi. Ya, tentang hak berorganisasi di situ. Kalau kita ngelihat di pasal 28, siapapun dilarang menghalang-halangi pekerja untuk membentuk, menjadi pengurus, tidak menjadi pengurus, serikat pekerja atau serikat buruh, ya. Dan mereka dilarang untuk yang pertama memutasi, mengurangi gaji, ya, melakukan intimidasi atas pekerja. Itu nggak boleh ya, karena itu akan ada sanksinya. Ya, sanksinya apa? Sanksinya ada di pasal 43. Kalau teman-teman semua mau ngelihat, di pasal 43 itu dijelaskan sanksi bagi orang yang menghalang-halangi atau oknum yang menghalangi kita untuk berserikat atau menentukan serikat atau disuruh keluar dari serikat. Ya, itu sanksinya pidana, ya, dan denda. 100 juta sampai 500 juta. Buset dah. Ya, buktinya gampang sekali, cukup ada 3 orang saksi. Ya. Oke. Cukup ada 3 orang saksi atau minimal 2, ya, disampaikan ke kami. Apalagi ada bukti konkret, nanti kita bakal eskalasi bahwa itu adalah suatu kejahatan besar, ya. Menurut undang-undang itu adalah kejahatan besar, kejahatan melarang orang-orang untuk berserikat. Oke. Kalau negara aja udah mengamanahkan kita untuk berserikat, kenapa dia harus melarang? Betul. Ya, itu oknum. Karena negara kita juga sama di pasal 28 itu. Kebebasan berserikat, semua untuk bersuara, menyampaikan pendapat sudah diatur. Kenapa harus dilarang? Iya. Undang-Undang 21/2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh udah ada, ditandatangani sama presiden, ya. Itu konstitusi kita, ya. Jangan sampai itu dilanggar. Sampaikan itu ke oknum, hati-hati, ya. Teman-teman yang mau berserikat tidak perlu takut, ya. Karena kita ketika berserikat kita akan diproteksi. Ketika kita memutuskan untuk berserikat, ya, maka buruh yang berserikat dengan yang berserikat itu pasti akan berbeda, ya. Karena sesuai dengan Undang-Undang 21/2000, serikat hanya wajib membela anggotanya, ya. Dengan apa? Dengan bukti iuran dan kartu anggota.
Oke, kalau di luar dari itu gimana? Apa wajib dibela juga sama serikat? Ya serikat juga pasti bakalan bela juga. Cuman cara serikat membelanya itu berbeda dengan membela anggotanya sendiri. Ya karena nggak mungkin kita telantarkan orang lain, tidak ya. Kalau orang-orang berserikat itu nggak seperti itu. Jadi yang namanya aktivis itu pasti punya nurani. Di mana nuraninya itu pasti akan terketuk ketika melihat satu kejanggalan itu Bang Robi. Oke. Jadi tolong disampaikan sama teman-teman, tidak usah ada kekhawatiran lagi. Serikat ini payung yang luar biasa lebar, ya. Payung yang luar biasa lebar, memproteksi kawan-kawan semua. Bagaimana supaya nanti kawan-kawan semua bisa mendapatkan perlindungan hukum di situ. Karena yang namanya kita bekerja itu nggak selamanya smooth atau aman. Betul. Pasti ada waktu, masa di mana kita akan kesandung atau kita berbenturan dengan oknum-oknum tertentu, ya. Yang dimana oknum ini pasti khususnya buat oknum yang menganggap kita bukan sebagai aset, tapi sebagai cost. Ya, benar, Bang Robi. Jadi gitu. cost. Ya itu yang berbahaya. Jadi nanti ada masanya di mana teman-teman atau buruh yang berserikat itu pasti akan berbenturan. Yang namanya hubungan industrial itu seperti roda, Bang Robi. Jadi akan terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi seperti itulah. Kadang kempes, kadang keras, ya itu hubungan industrial. Tapi kalau melarang berserikat, ya itu sudah tidak ada maaf bagimu. Oh, Jelas. begitu ya, Jen. Ya banyak sekali sih yang nanya di WA ya ke admin ya kan. Pak, saya nggak boleh ini nih. Pak, saya harus keluar dari sini nih. Nah, itu tindak pidananya sampai 100 juta ya dendanya ya, Jen. Ya, jadi kalau gini ya Secara teman-teman ya, cara kita undang-undang. ngelihat mana serikat yang benar-benar strike, fight on the road, ya, mana serikat yang dalam tanda kutip, ya, yang cuma bentuk doang tapi nggak ada pergerakan apa-apanya. Teman-teman bisa ngelihat dan bisa ngebedain pakai hati nurani teman-teman sendiri, ya. Yang mana yang kira-kira fight itu teman-teman yang memilih, ya, bukan paksaan atas kehendak orang lain, ya. Karena kalau teman-teman ikutin serikat karena orang lain atau karena kehendak orang-orang tertentu, jadinya nggak akan benar, ya. Tapi kita sebagai anak bangsa, kita harus cerdas, ya. Dan kita harus bisa memutuskan juga memilih mana yang kira-kira sesuai dengan nurani kita, itu yang kita jalani, ya. Dan dilihat juga sepak terjangnya dia sampai mana. Kalau cuma perjuangannya sebatas hal yang biasa aja dan nggak ngapa-ngapain, ya mendingan teman-teman biasa aja di rumah, ya, duitnya buat sodako, ya. Daripada juga ikut berkontribusi tapi nggak pernah menghasilkan apapun juga, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita pilih serikat yang benar-benar mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan dan perjuangannya juga luar biasa. Jadi jangan salah pilih. Seperti itu aja teman-teman ya. Oke, Sekjen. Wah, luar biasa sekali ini percakapan beberapa menit ini dengan Sekjen kita ya. Oke, tapi nanti lain kali tempatnya ada di mana ya? Oke, siap-siap, Jen. Bagus. Ya teman-teman juga mohon maaf ya, podcast kita ajarin dulu ya. Yang Ini penting sedikit banyak yang mau nyampe tek juga Bang Robi. Iya, ada waktu di hari Minggu ini Sekjen nih main ke sekretariat nih. Jadi saya langsung todong saja lah ya. Saya langsung todong nih dengan tiga pertanyaan ini yang memang lagi trending banget sih ya. Nanti Oke. kita lanjut, nanti kita lanjut. Nanti kita ada sesi keduanya, ada lanjut juga ya. Mungkin di lain waktu kita akan lanjut. Nah, kita lihat dulu nih postingan pertama kita bagaimana responsasinya. Yang perlu digarisbawahi teman-teman juga ya, saya bukan ahlinya, tapi saya sama teman-teman adalah orang yang sama-sama mau belajar, ya. Karena kalau kita nggak belajar, ya kita nggak akan tahu apapun juga, kita bakalan buta, ya. Dunia ini luas, ya. Kalau kita nggak paksa diri kita untuk belajar, mau sampai kapan? Oke, apalagi kita sebagai pekerja, jangan sampai kita ditindas sama oknum-oknum tertentu dan tidak tahu aturan. Oke. Minimal kita tahu aturan dan kita bisa menyampaikan kepada mereka bahwa ini salah dan ini benar, ya. Ini yang diatur undang-undang dan ini adalah kebijakan Bapak yang bertentangan dengan undang-undang dan ini harus dihilangkan. Ya. Oke. Yang kita ikutin yang mana yang sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur sama perusahaan kita yang sudah baik. Itu aja sih, Iya. Bang Robi. Iya, mungkin semua peraturan perusahaan dan undang-undang tidak merugikan ya. Nggak ada. Gak ada yang merugikan, itu buat semua buruh gitu. Ya, oke, Sekjen, terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kali kita akan berjumpa lagi ya dengan Mohon maaf, orang berbeda atau yang yang banyak gitu ya. Siap, Ya, Bang oke, Robi. Sekjen, terima kasih. Jangan lupa kolom komentarnya masih kosong nih. Ya, diisi Kasih tahu dengan di pertanyaan-pertanyaan. like, share and subscribe. Ya, oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.